Mari kita mengawali ibadah kita dengan pembacaan litani Mazmur 116 ayat yang pertama sampai dengan 4, disambung ayat 12 sampai dengan 19. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu, perempuan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Puji kunjuk Allah Romo, puji kunjuk Sang Putra, puji kunjuk Sang Roh Suci, Juru Selamat sejati. Haleluya, haleluya, Juru Selamat sejati. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Pertolongan kita adalah di dalam nama,
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih setianya besertamu selamanya. Dan besertamu juga. Nas pembukaan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Suci, 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 Pinuji yang suci, Allah Maha Mulia, Kang Jumeneng Raja. Suci, 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 Pinuji yang widi, Tita sadoyo memuji samyo. Suci, 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 puji ning prasuci, Anggung manggang soro ngebeki akasa. Promlaekat sami sujud ngabakti, hidung tan kendat bringkang mengkurat. Mari kita nyatakan pertobatan kita di hadapannya secara pribadi. Inilah isi hati, penyesalan dan pertobatan kami, Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, kau tetap yang suci,
kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Isinyo kabar kapingahan, winangsih dendening pangeran, jadios rono suka piwulan, margine kautaman, dimen tiang pitados tansah arumantos, bangun turut Gusti, tresnani sesami, tiang lepak kraos winelehno, dening sabdoning Kang Makoso, tiang dosa yo samyo mratobat, nampono no sirahmat, dimen tiang pitados tansah arumantos, bangun turut Gusti, tresnani sesami, tiang lesah sinung lipur nyoto, karono kuasaning Sang Sabda, wewatekan mindah utama, wakeka ing pracaya, dimen tiang pitados tansah arumantos, bangun turut Gusti, tresnani sesami. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mau mendengar isi kitab suci itu. Kami mau mendengar sabda Tuhan yang menjadi pedoman, penuntun dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan,
Biarlah telinga kami, hati dan pikiran kami terbuka oleh sabda Tuhan. Kaki tangan kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus Yesus sabda Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan bersama mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama ada di dalam ibadah dengan tema hidup yang dibaharui oleh Sang Firman.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali dengan bertanya kepada Bapak Ibu. Setiap harinya pernahkah Bapak Ibu menghitung berapa jumlah renungan yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dari grup-grup WA Bapak Ibu Saudara? Saya sendiri Bapak Ibu mencoba untuk menghitung dari sekian banyak grup yang saya hadir di dalamnya, saya ada di dalamnya, mungkin sekitar belasan renungan yang saya dapatkan setiap harinya. Itu pun kalau setiap grup hanya membagikan satu renungan saja, maka kira-kira 11 atau belasan renungan yang saya terima setiap harinya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya terlibat di dalam satu grup WA saja, grup Jemaat GKI Wuleri Plelen, monggo bisa dicek di dalam satu grup ini kira-kira berapa renungan yang muncul setiap harinya Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk mengecek sekitar 3 atau 5 renungan yang dibagikan di dalam grup WA jemaat kita setiap harinya. Nah dari sana Bapak Ibu, entah belasan, entah berapapun itu yang Bapak Ibu dapatkan setiap hari, berapa renungan yang Bapak Ibu kemudian bagikan kembali. Tentu enggak mungkin dibagikan ke grup yang sama ya, pasti di grup yang lain. Berapa banyak yang Bapak Ibu bagikan, lalu yang selanjutnya adalah berapa banyak renungan-renungan tersebut yang Bapak Ibu sudah baca sebelumnya. Semoga enggak cuma di-share saja ya, tapi juga dibaca. Lalu selain itu, berapa banyak dari renungan-renungan itu yang Bapak Ibu sudah lakukan, entah pada hari yang sama atau pada hari yang lainnya. Monggo saya beri waktu Bapak Ibu untuk merenungkan sejenak berapa banyak renungan yang Bapak Ibu sudah terima, kemudian mungkin dibagikan kembali, dibaca sebelumnya, dan dilakukan. Saya berharap Bapak Ibu dari belasan itu setidaknya ada satu yang sungguh-sungguh kita resapi dan kita lakukan. Tidak cuma sesuatu yang berakhir di handphone saja. Nah Bapak Ibu, kalau begitu banyaknya jumlah renungan yang ada, yang kita terima setiap harinya, dan ternyata itu belum tentu membuat kita melakukannya, maka kita perlu rasanya untuk melihat, mengkritisi kembali sebaiknya bagaimana kita menerima renungan-renungan tersebut. Namun mari itu kita gumuli secara pribadi. Di dalam kisah ini Bapak Ibu, kisah di dalam Injil Lukas ini, kita mendapati sebuah cerita yang menarik tentang 2 orang murid Yesus yang tidak termasuk dari ke-11 murid Yesus yang lainnya. 2 orang ini tidak dikenal Bapak Ibu, hanya salah satunya saja yang disebut namanya sebagai Kleopas. 2 orang murid Yesus ini berjalan dari Yerusalem menuju ke sebuah kampung di luar kota Yerusalem yang berjarak 7 mil jauhnya. Nah dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang apapun yang dialami mereka pada waktu-waktu sebelumnya. Nah di tengah perjalanan itu mereka berjumpa dengan Yesus. Kemudian kita sama-sama simak tadi bagaimana Yesus bertanya dan kemudian Yesus bercerita kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus sendiri dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa sampai dengan kitab Nabi-Nabi. Nah di dalam kisah itu, di dalam apa yang diceritakan oleh Tuhan, di dalam firman itu sendiri mereka belum belum sadar, belum berjumpa dengan firman itu sendiri Bapak Ibu. Mereka berfokus pada firman-Nya, tetapi mereka belum berjumpa dengan sang firman itu sendiri sebab pandangan mereka terhalang oleh sesuatu. Dalam kisah ini saya merenungkan Bapak Ibu bahwa rupanya yang membuat hidup kita dibaharui bukanlah firman Tuhan itu sendiri, tetapi sang firman itu sendiri. Jadi meskipun Bapak Ibu ada banyak renungan di handphone kita yang kita bagikan, kita baca mungkin sepintas lalu, namun jika semua renungan itu tidak membawa Bapak Ibu Saudara dan saya pada perjumpaan dengan sang firman itu sendiri, saya menggarisbawahi kata sang di sana, tidak membuat kita berjumpa dengan Yesus sendiri, maka hidup kita tidak mengalami pembaharuan. Semua renungan-renungan itu hanya berhenti mungkin di pikiran kita, mungkin hanya di hati kita, namun tidak berdampak apapun di dalam pembaharuan hidup kita.
sesehari. Lalu apa yang membuat kemudian kedua murid ini mengalami pembaharuan hidup? Mereka baru ngeh, mereka baru sadar bahwa mereka itu berjumpa dengan Tuhan justru bukan karena mereka sudah mendengar tentang kitab suci. Tetapi ketika Yesus menerima roti, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Sebuah gestur atau gerakan tubuh yang sangat Yesus banget menurut saya Bapak Ibu. Sehingga setiap orang yang melihat gestur itu langsung ngeh, langsung matanya tercelikkan bahwa siapa yang ada di hadapan mereka itulah dia, Yesus Sang Firman itu sendiri. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Buat kita mungkin merasa, lah Mbak Beta, buat mereka mengalami perjumpaan fisik dengan Yesus. Jadi mereka bisa dengan mudah menyadari keberadaan Yesus dengan gestur tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Bagi kita Bapak Ibu yang terhalangi oleh ruang dan waktu sekian ribu tahun lamanya dengan waktu masa hidup Yesus sendiri, memang ada penghalang itu. Tetapi firman Tuhan, begitu juga renungan-renungan yang Bapak Ibu Saudara miliki di dalam handphone Bapak Ibu Saudara, itu adalah sarana bagi kita juga untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Yang tentu saja tidak kurang berharga dengan apa yang dialami oleh kedua murid ini di masa yang lalu. Begitu juga Bapak Ibu kalau kita menyimak ketika tadi di nas pembuka disampaikan oleh Penatua Suharyanti bahwa Petrus berani bangkit berdiri dengan ke-11 rasul yang lain dan kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus. Petrus itu cuma seorang nelayan Bapak Ibu, bukan ahli Taurat yang mengenal kitab suci, belajar tentang kitab suci, tentang seluk-beluk kitab-kitab Taurat sedemikian rupa. Namun Petrus berani bersuara, berani menyampaikan tentang Tuhan Yesus karena Petrus berjumpa sendiri dengan Sang Firman itu. Maka Petrus mendapatkan kekuatan, kuasa karena ia berjumpa dengan Sang Firman itu sendiri. Demikian juga kedua murid yang pergi ke Emmaus itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bangun, mereka kembali ke Yerusalem, mereka menempuh perjalanan 7 mil kembali Bapak Ibu, meskipun malam hari mereka harusnya sudah istirahat. Namun karena mereka sadar, oh kita itu berjumpa dengan Yesus. Mereka gak sabar untuk segera pulang kembali ke Yerusalem, berjumpa dengan murid-murid yang lain. Ketika kalau perjalanan sebelumnya ditempuh dengan kemuraman, dengan kesuraman, dengan kesedihan, mereka mendengar kabar tentang Yesus yang bangkit namun mereka belum percaya. Perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem perjalanan yang sangat berbeda. Meskipun malam hari, meskipun gelap dan suram perjalanan mereka, meskipun jauh sama seperti perjalanan yang sebelumnya, namun mereka menempuhnya dengan sikap hati yang berbeda karena berjumpa dengan Sang Firman itu sendiri. Mereka segera bangkit, bangun, dan kembali ke Yerusalem untuk bercerita kepada murid-murid yang lainnya. Dan demikian juga Bapak Ibu, bagi kita saat ini, perjalanan hidup kita masih panjang, masih banyak yang harus kita lewati. Namun sikap hati kita di dalam menjalani kehidupan itu akan menjadi berbeda. Sama seperti kedua orang murid ini ketika Bapak Ibu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit, yang berjumpa secara personal dengan kita. Kita tidak lagi menjalaninya dengan kesuraman, dengan kesedihan, dengan keraguan-raguan. Tetapi meskipun malam, gelap, suram, jauh, dan mungkin tidak ada penerangan sama sekali. Namun di dalam hidup kita itu kita tahu bahwa saya sudah berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dan kita pun merasa mampu untuk melewati itu semua dengan baik. Maka Bapak Ibu meskipun saat ini situasinya seolah-olah suram dan gelap, percayalah bahwa kita sudah berjumpa dengan Yesus yang hidup. Maka dengan sukacita, mari kita merayakan kehidupan kita. Jangan biarkan Bapak Ibu situasi dan suasana ini membuat kita menjadi redup, menjadi putus asa, dan seolah-olah tanpa harapan.
namun mari kita menyerahkannya kepada Tuhan sehingga hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Mari kita menghargai setiap renungan-renungan yang Bapak Ibu terima. Kita boleh mensortirnya sedemikian rupa dan menjadikannya sebagai sesuatu yang mengubah hidup kita. Bukan hanya sampai di handphone kita, tetapi bisa sampai di hati kita, tangan dan kaki kita pun melakukannya. Amin. Sinar mentari menyambut anak manusia.
Mari dengan memejamkan mata dan menghayati setiap kata, kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita memasuki doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang saat ini bersama dengan anggota keluarga boleh berbagi pokok doa. Silahkan mendiskusikan dan kemudian setiap anggota keluarga boleh berperan di dalam menaikkan doa syafaat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah sendiri boleh bersama dengan kami. Mari kita menaikkan doa syafaat ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang menyertai para pemangku pemerintahan, mereka yang duduk di jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke lokal, sampai ke daerah-daerah yang terkecil sekalipun, kami percaya Engkau memberikan hikmat bagi mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijak, yang tepat untuk mengatasi pandemi ini. Bapak, kami juga berdoa bagi tenaga medis dan non-medis yang Tuhan pakai. Melalui tangan-tangan mereka, Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka yang terkena COVID-19. Bapak, Engkau yang melindungi mereka, menjagai mereka, sehingga tubuh mereka tetap fit, tetap punya stamina yang baik. Mereka boleh tetap melayani Tuhan, meskipun resiko yang tinggi yang harus mereka ambil saat ini. Bapak, berikan kelegaan di dalam hati mereka, kerelaan hati dan sukacita. Mereka boleh mengerjakan panggilan ini dengan semaksimal mungkin dan dengan bersandar kepadamu. Kami berdoa bagi mereka. Bapak, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berduka. Karena keluarga mereka Engkau panggil pulang ke rumah-Mu Tuhan. Engkau rangkul dan Engkau merengkuh keluarga-keluarga ini. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Mereka boleh mengalami kelegaan setelah masa duka cita ini boleh berlalu nantinya. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Wuleri Plelen. Meskipun kami tidak bisa bersama-sama saat ini, namun kami bersyukur kami masih boleh melakukan tugas gereja, bersekutu, bersaksi dan melayani lewat apa yang kami boleh kerjakan masing-masing. Berkati Tuhan majelis jemaat dan juga setiap komisi-komisi, setiap penatua, pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu dan juga pendeta konsulen. Biarlah semuanya boleh bersinergi, satu visi, satu pikiran dan satu tujuan. Kami mengerjakan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan di dalam situasi ini. Kami berdoa untuk kehidupan kami bergereja, biarlah satu sama lain kami boleh saling berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kami boleh saling mendukung dan menopang, mendoakan meskipun kami berjauhan. Kami mengingat saudara kami yang lemah, yang sakit. Engkau yang menjamah mereka, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan memakai obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi semuanya mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terkena dampak secara finansial oleh karena pandemi ini. Tuhan, tolong mereka, mampukan mereka untuk boleh bangkit dan bisa melakukan kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari. Demikian juga masyarakat yang lainnya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pergumulan di tengah relasi antar keluarga, antara pasangan hidup, anak-anak, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan pemulihan bagi keluarga-keluarga ini. Bapak, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami percaya Tuhan Engkau Maha mendengar dan Engkau memberikan solusi tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menaikkan doa ini. Amin.
Dalam kesempatan ini, kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPD Jateng dengan nomor 3129055595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Gusti Yesus pangen kula sesugu si paduka ing sapuruk-puruk kula tansah kinantiya kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satinta kula nrimo angger kinanti Gusti. Salir ing bondo kadonyan mung sarana ning gesang kula ngedungken ngandelno Gusti wa pangantinyo kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrimo angger kinanti Gusti. Rono pangantining Gusti kula mursid sayekti ajri asih maring Allah tresna sesami tansah kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula nrimo angger kinanti Gusti. Hiduplah senantiasa baru oleh firman-Nya. Sabdanya yang hidup menghidupkan segala keputusasaan, kesuraman dan menggantikannya dengan harapan penuh sukacita. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kasih karunia beserta kita selamanya, bagi kitalah damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Putranya dalam Roh Kudus. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan
Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.